Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Eka Andriani SKM MSI, selaku dosen mata kuliah Gizi Daur Kehidupan. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Ibu Sabirah Gafar, Isma Salsabila, dan Itakilah. Di sini kami akan mempresentasikan responsi praktikum. Kami akan mempresentasikan tentang kasus, kemudian status gizi, kebutuhan energi sehari, kebutuhan protein, lemak, dan karbohidrat, tabel menu dan perhitungan zat gizi, kemudian tabel kebutuhan bahan, tabel kebutuhan alat, dan alur kerja. Kasus yang kita bahas, ada seorang manusia lanjut usia, yaitu yang berjenis kelamin pria dengan umur 72 tahun, dengan berat badan 60 kg dan tinggi badan 160 cm. Untuk menghitung status gizi manula tersebut, kami menggunakan hitungan IMT, yaitu BB per TB. Berat badannya itu 60 kg dan tinggi badannya itu 160 cm. Kita ubah dulu ke milimeter menjadi 1,6 dikali 1,6 dan menjadi hasilnya 23,4. Dalam kasus ini, pasien ini memiliki status gizi normal. Kemudian kebutuhan energi sehari pada AMB pria 66 ditambah 13,7 dikali 60 itu berat badan si pria, ditambah 5 dikali 160 tinggi badan si pria, dikurangi 6,8 dikali 72. 66 ditambah 13,7 dikali 60, 822. Kemudian 5 dikali 160, 800 dikurangi 6,8 menjadi 66 ditambah 828 ditambah 800 dikurang 489,6. Sama dengan 1688 dikurang 489,6 sama dengan 1198,4 dibulatkan menjadi 1198. Kemudian untuk mengetahui kebutuhan energi sehari, kita harus menghitung angka metabolisme basal dikali FA. FA itu aktivitas sehari-hari. Jadi 1198 dikali 1,5, 1797. Itu total kebutuhan energi pria. Kemudian kebutuhan protein, lemak, dan karbohidrat. Untuk protein sendiri kebutuhannya itu 20% dikali 1797 sama dengan 359 kilokalori dikurangi 359 dibagi 4, hasilnya 89,75 gram protein yang dibutuhkan oleh manula tersebut. Kemudian lemaknya 20% dikali 1797, hasilnya 359 kilokalori dikurangi 359 kilokalori. 359 ini dibagi 9 yang menghasilkan 39,8 gram. Manula ini membutuhkan lemak sebesar 39,8 gram. Kemudian kebutuhan karbohidratnya 60% dikali 1797 sama dengan 1078 kilokalori. 1078 dibagi 4 yang menghasilkan 269,5 gram. Total kebutuhan karbohidrat yang dibutuhkan oleh manula tersebut. Kemudian yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya menu dan perhitungan zat gizi. Menu pertama, makan pagi, itu terdapat nasi lunak, telur dadar. Nasi lunak terbuat dari bahan beras, ukurannya sekitar 100 gram, dengan energi totalnya 180, proteinnya 3 gram, lemaknya 0,3 gram, dan karbohidratnya 39,8 gram. Kemudian yang kedua, telur dadar, bahannya dari telur, ukurannya 60 gram, dengan energi 112,1 kalori, proteinnya 6,9 gram, lemaknya 8,8 gram, dan karbohidratnya 0,7 gram. Selanjutnya ada ubi rebus terbuat dari ubi jalar putih
dengan ukuran 100 gram, energi kalorinya 127,3 kalori, proteinnya 2,7 gram, lemaknya 0,1 gram, dan karbohidratnya 29,9. Selanjutnya terdapat jus jeruk, bahannya dari jeruk segar, ukurannya sekitar 200 gram, energinya 165,9, dan proteinnya 0,4 gram, lemaknya 0,2 gram, dan karbohidratnya 43,6 gram. Pada makan siang, dapat nasi lunak, bahannya dari beras dengan ukuran 100 gram, energinya totalnya 180, proteinnya 3 gram, lemak 0,3 gram, karbohidratnya 39,8 gram. Menu kedua terdapat ikan mas goreng, bahannya dari ikan mas dengan ukuran 50 gram, total energinya 101,0, proteinnya 8,0 gram, lemaknya 7,5 gram, dan karbohidratnya tidak ada. Pepes tahu, bahannya dari tahu dengan jumlah ukurannya 100 gram, energinya 76, proteinnya 8,1 gram, lemaknya 4,8 gram, dan karbohidratnya 1,9 gram. Kemudian terdapat terong bakar, bahannya dari terong dengan ukuran 115,6 gram, energi totalnya 32,3, proteinnya 0,9 gram, lemaknya 0,2, dan karbohidratnya 7,6 gram. Kemudian terdapat margarin, ukurannya 5 gram, dengan energi 31,8, proteinnya tidak ada, kemudian lemaknya 3,6 gram, karbohidratnya 0. Selanjutnya terdapat pisang rebus, bahannya dari pisang Ambon dengan ukuran 45 gram, energi totalnya 41,4, proteinnya 0,4 gram, lemaknya 0,2 gram, dan karbohidratnya 10,5 gram. Kemudian selanjutnya terdapat susu kedelai, ukurannya 200 gram dengan energi total 82, dan proteinnya 7, lemaknya 5, dan karbohidratnya 10 gram. Selanjutnya pada makan sore, terdapat nasi lunak, bahannya dari beras dengan ukuran 100 gram, total energinya 180, proteinnya 3 gram, lemaknya 0,3 gram, dan karbohidratnya 39,8 gram. Selanjutnya terdapat tempe bacem, bahannya dari tempe, ukurannya 75 gram, dengan total energinya 75, kemudian proteinnya 7 gram, lemaknya 3,8 gram, dan karbohidratnya 4,5 gram. Terus terdapat sup wortel dan labu siam, bahannya dari wortel dan labu siam. Pada wortel ukurannya sekitar 100 gram dengan energi total 28,8, proteinnya 0,8 gram, lemaknya 0,48 gram, dan karbohidratnya 6,32 gram. Sedangkan pada labu siam dengan ukuran 250 gram memiliki energi total 10,2 gram, protein 2,3 gram, dan lemaknya 0,8 gram, karbohidratnya 10,8 gram. Pada makan malamnya dengan susu kedelai yang ukuran 200 gram, energi totalnya 82 gram, proteinnya 7 gram, lemaknya 5 gram, dan karbohidratnya 10 gram. Kemudian total dari energi semua menu dari pagi sampai malam, totalnya pada energi 1545,9, protein 60,5 gram, kemudian lemaknya 41,38 gram, dan karbohidratnya 255,22 gram. Sedangkan kebutuhan sehari yang harus masuk ke dalam tubuh 1797
pada energi dan proteinnya 89,75 gram dan lemaknya 39,8, kemudian karbohidratnya 269,5. Presentasi status gizinya pada energi total itu 96 sekian, sedangkan pada protein sekitar 70% dan lemaknya 104%, kemudian karbohidratnya 109%. Baik, untuk selanjutnya yaitu kebutuhan bahan. Yang pertama ada susu untuk ukurannya 1 bungkus. Untuk spesifikasinya susu kedelai, harga satuannya itu 5.000, untuk harga totalnya itu Rp5.000. Untuk yang kedua yaitu bahan makanannya beras, ukurannya 300 gram, spesifikasinya beras pulen, untuk harga satuannya 8.000, total harga 8.000. Selanjutnya bahan makanan telur, ukurannya 1 butir, spesifikasinya telur ayam, untuk harga satuannya 2.000, untuk harga totalnya 2.000. Selanjutnya ubi merah, ukurannya 2 buah, spesifikasinya ubi jalar, harga satuannya 1.500, untuk harga totalnya yaitu Rp3.000. Selanjutnya jeruk lokal, ukurannya 3 buah, spesifikasinya jeruk Pontianak, harga satuannya 1.500, untuk harga totalnya itu 4.500. Next. Selanjutnya yaitu terong, ukurannya 1 buah, spesifikasinya terong ungu, harga satuannya 2.000, harga totalnya 2.000. Selanjutnya tahu, ukurannya 5 buah, spesifikasinya tahu Bandung, harga satuannya 1.000, harga totalnya 5.000. Selanjutnya yaitu tempe, ukurannya 1 buah, harga satuannya 8.000, untuk harga totalnya itu 8.000. Selanjutnya pisang, ukurannya 2 buah, spesifikasinya pisang Ambon, harga satuannya 3.500, untuk harga totalnya yaitu Rp7.000. Selanjutnya itu wortel, ukurannya 2 buah, harga satuannya 2.000, harga totalnya itu Rp4.000. Selanjutnya yaitu labu siam, ukurannya 1 buah, spesifikasinya labu siam, harga satuannya Rp5.000, harga totalnya Rp5.000. Selanjutnya itu yang terakhir ikan mas, ukurannya 1 ekor, spesifikasinya ikan mas, harga satuannya Rp12.000, untuk harga totalnya Rp12.000. Selanjutnya tabel kebutuhan alat. Alat-alat yang digunakan itu rice cooker, jumlahnya 1, dan fungsinya itu untuk memasak nasi. Selanjutnya wajan, jumlahnya 1, fungsinya untuk memasak ikan. Selanjutnya panci, jumlahnya 1, untuk mengukus dan merebus. Selanjutnya spatula, jumlahnya 1, fungsinya untuk mengaduk, menuang, dan meratakan. Selanjutnya talenan, jumlahnya 1, fungsinya untuk alas memotong bahan makanan. Selanjutnya itu pisau, jumlahnya 3, fungsinya untuk memotong. Next. Selanjutnya itu alur kerja. Untuk menunya nasi lunak, cara alur kerjanya yang pertama cuci beras, yang kedua masak beras dalam rice cooker. Selanjutnya itu telur dadar. Alur kerjanya yang pertama itu kocok telur dalam mangkok selama 1 menit, yang kedua itu masak dalam wajan selama 3 menit, yang ketiga yaitu sajikan dalam piring. Selanjutnya itu ubi rebus. Alur kerja yang pertama itu bersihkan ubi dengan menyikat ubi secara perlahan jika masih terdapat tanah sisa tanaman. Yang kedua itu rendang ubi dalam panci untuk direbus selama 30 menit. Selanjutnya itu jus jeruk. Alur kerja yang pertama, cuci jeruk hingga bersih. Yang kedua, potong bagi 2 jeruk. Yang ketiga, peras jeruk ke dalam gelas. Yang keempat, yaitu tambahkan air gula sebanyak 1,5 sendok makan. Selanjutnya itu pepes tahu. Alur kerja yang pertama yaitu haluskan tahu dengan garpu, kemudian campur dengan bumbu halus. Yang kedua, bungkus tahu dengan daun pisang sambil memanaskan kukusan. Yang ketiga itu kukus pepes tahu selama 20 menit atau hingga matang. Next. Selanjutnya itu terong bakar. Alur kerja yang pertama, cuci bersih terong, kemudian belah 2 memanjang. Yang kedua, siapkan wajan olesi dengan sedikit margarin. Yang ketiga yaitu bakar terong hingga matang dan lunak. Selanjutnya ikan mas goreng. Alur kerja yang pertama, bersihkan ikan mas, buang sisik, insan, dan kotorannya. Lalu cuci bersih.
Yang kedua yaitu kucuri air jeruk nipis dan garam, biarkan 10 menit, bilas sampai bersih dan tiriskan. Yang ketiga, lumuri ikan mas dengan bumbu halus, ratakan di seluruh permukaan bagian dalam perutnya. Biarkan beberapa saat agar meresap sambil memanaskan minyak. Yang keempat yaitu setelah minyak panas, goreng ikan mas hingga matang dan tiriskan ikan mas dari minyak. Yang kelima yaitu sajikan ikan mas dalam piring. Next. Selanjutnya pisang rebus. Alur kerja yang pertama yaitu cuci pisang sampai bersih. Yang kedua, masukkan air secukupnya di dalam panci. Selanjutnya masukkan pisang, garam, dan daun pandan. Yang keempat, lalu masak sampai matang dengan api sedang sampai 30 menit. Lalu setelah matang, angkat pisang kemudian tiriskan. Selanjutnya tempe bacem. Alur kerja yang pertama, panaskan minyak, tumis bumbu halus, daun salam, lengkuas, serai hingga harum. Yang kedua, masukkan tempe dan air kelapa, lalu aduk rata. Yang ketiga, tuangkan bawang kecap manis, gula merah dan garam, masak dengan api kecil hingga bumbu resap dan air menyusut. Selanjutnya yang keempat, setelah matang, angkat dan tiriskan. Yang kelima, panaskan minyak, goreng tempe hingga berwarna lebih kecoklatan. Next. Selanjutnya yaitu wortel dan labu siam. Alur kerja yang pertama yaitu potong labu siam dan wortel, lalu cuci bersih, didihkan air rebus hingga setengah matang. Sambil menunggu matang, kita iris-iris daun bawang, daun bombay, bawang putih, dan bawang merah. Tumis bumbu yang sudah diiris bersama bumbu halus, masukkan labu kuning di sup yang dimasak, campurkan bumbu yang ditumis tadi ke sup yang dimasak, selanjutnya masuk tumis juga, tambahkan penyedap rasa, garam dan gula, lalu cicipi rasa dan angkat dan sajikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.